Setelah sekian lama, kita mungkin sudah tidak asing lagi dalam kegiatan Mbah Kendil Jopomontro mendatangi makam-makam umum untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal, entah itu saudaranya, temannya, atau bahkan makam-makam umum yang bahkan kita tidak kenal dengan orang-orang yang telah dikuburkan di sana. Pada malam hari ini, Mbah Kendil tiba-tiba mengajak saya untuk datang ke makam umum, tentu saja dengan membawa satu tujuan, teman-teman, untuk membantu salah satu teman kita yang tidak bisa saya jelaskan tujuannya secara detail di sini. Yang jelas saya adalah saksi hidupnya selama saya tinggal bersama dengan Mbah Kendil Jopomontro. Beliau adalah sosok orang yang murah bau, dalam arti dia bisa dengan mudah menolong orang asalkan tujuannya jelas untuk membuat atau berbuat kebaikan. Beliau memang bisa dengan mudah iba, kasihan dengan orang lain. Namun beliau juga selalu memilah dan memilih dalam membantu orang. Beliau juga menjaga dirinya sendiri serta ketakutan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena biar bagaimanapun Mbah Kendil itu sama dengan kita, teman-teman. Sosok orang biasa, manusia biasa yang juga takut akan dosa dan yang pasti akan menjalankan yang namanya kematian dan berpulang ke rahmatullah. Sehingga mungkin banyak teman-teman yang datang yang meminta bantuan Mbah Kendil untuk melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik, dan dengan Mbah Kendil langsung ditolak. Itu pun juga menolak dengan baik. Mbah Kendil hanya mau membantu orang-orang yang memiliki tujuan yang baik. Karena teman-teman, kita tahu bahwa setiap kehidupan ini pasti ada sebab musababnya dan pasti akan ada efek sampingnya. Apapun perbuatan kita, kalau buruk pasti akan menuai keburukan, kalau baik pasti akan menuai kebaikan pula. Alam ini jujur, teman-teman. Tanah juga jujur. Apapun yang ditanam di tanah, kalau cabai itu pasti akan pedas. Kalau ditanami mangga, maka akan tumbuh mangga. Kalau ditanami manggis, akan tumbuh manggis. Sehingga alam adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghendaki kejujuran. Namun dengan demikian kita sebagai manusia biasa kadang lupa dengan rasa iba kita menolong orang sepenuh hati tanpa memikirkan efek samping baik dan buruknya. Inilah kesulitan manusia. Kadang berbuat baik pun kita juga salah langkah, teman-teman. Sehingga di sini kita tidak usah membahas terlalu dalam. Yang jelas kita masuk ke makam-makam umum, kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Itu adalah bentuk peringatan bagi diri saya sendiri, peringatan bagi Mbah Kendil Jopomontro, dan secara tidak langsung kita juga mengingatkan kepada teman-teman bahwa pada akhirnya secantik apapun seseorang, setampan apapun seseorang, dan sekaya apapun seseorang, serta setinggi apapun pangkat dan derajat seseorang, toh pada akhirnya kita akan mati dan dikuburkan, teman-teman. Sehingga di sini, teman-teman, semoga kita bisa mengingat bahwa di samping bekerja, di samping kita mengupayakan kehidupan kita, masih ada sesuatu hal yang lebih penting, yaitu adalah mempersiapkan diri untuk menyambut kematian kita. Karena kematian itu datangnya seperti pencuri, tanpa diundang, tanpa disangka-sangka. Sehingga penting sekali kita mempersiapkan diri, teman-teman, sebelum ajal kita tiba, sehingga pada saat hari di mana kita dipanggil oleh Allah, kita sudah siap lahir dan batin.
Karena pada akhirnya teman-teman, apapun yang akan kita miliki di dunia ini akan kita tinggal. Kita lahir seorang diri dan kita akan meninggal. Kita akan mati seorang diri, dikuburkan di dalam tanah dan meninggalkan segala yang kita punya di dunia. Kita hanya membawa amal perbuatan kita, iman kita, dan kebaikan-kebaikan yang telah kita tabur. Gimana Mbah? Jadi selama saya ikut sama Mbah Kendil, kita sering kali Mbah Kendil ajak ke makam-makam umum dan mendoakan orang-orang yang telah meninggal, bahkan orang-orang atau makam yang tidak pernah kita kunjungi, makam-makam yang bahkan kita tidak tahu siapa yang meninggal di sana. Dan untuk malam hari ini Mbah, setelah sekian lama akhirnya kita ada waktu untuk datang ke makam umum lagi. Gimana pandangan jenengan tentang malam hari ini Mbah? Ya, kita tetap seperti biasanya bahwa kita kunjung ke makam, yang paling penting adalah untuk mengingat kepada kita bahwa kita di suatu saat nanti akan menjalani seperti orang-orang yang meninggal di kuburan ini. Apapun bentuknya, mereka menjadi pejabat, mereka menjadi orang-orang sakti, orang-orang terkemuka, atau orang-orang yang bagaimanapun, semua orang akan mati dan mereka akan dikebumikan, ditanam di dalam bumi kuburan seperti ini. Sehingga kalau kita melihat seperti ini, kita bisa makan, kita bisa tersenyum, bertemu kepada keluarga, bertemu kepada teman-teman. Tapi siapa yang nyangka kalau misalkan besok atau nanti malam kita meninggal, otomatis kita akan melupakan dunia ini. Sehingga sempitnya kita dalam berpikir, kadang-kadang kita serakah, kadang-kadang kita sombong, kadang-kadang kita merasa pintar, kadang-kadang kita merasa suci. Disinilah letaknya Mbak, bahwa kehidupan ini memang harus benar-benar diperhitungkan, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini nanti akan berimbas pada di alam-alam besok. Karena alam besok penuntuan daripada alam sekarang. Kalau kita pada saat ini menjalankan perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau perbuatan yang hina atau kotor, maka kita akan memperoleh dengan hal-hal yang kurang baik. Tapi apabila kita menjalankan kebaikan, misalnya mendoakan siapapun, mendoakan baik kepada siapapun, baik itu manusia yang hidup atau yang telah mati, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang baik dan perbuatan yang terpuji. Maka Allah itu tidak dapat diprediksi. Seperti perjalanan kita ini dinilai baik dan tidak, kita tidak tahu. Yang penting kita bekerja, kita melakukan, kita menjalani, kita berusaha berniat baik agar kita nanti akan memperoleh sesuatu yang baik, yang diberikan hidayah, diberikan kekuatan, diberikan nur ilahi, agar kita ini nanti akan menjadi orang-orang yang baik. Apa yang kita lakukan semoga bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa melihat dan menonton betapa pada malam hari ini orang-orang yang menjadi arwah di kuburan ini. Coba bayangkan, andai kata kita mati terus kita bersemayam di dalam kuburan ini, apa yang kita kerjakan dan kita sedang apa, terus kita bertemu siapa, bagaimana rasanya, terus kita kemana, apa yang kita lakukan, kita pun juga tidak tahu Mbak. Sehingga dengan ketidaktahuan itu tidak ada buruknya kita mendoakan kepada semua arwah yang ada di sini, agar kita nanti juga didoakan oleh keturunan-keturunan kita atau orang-orang yang cinta kepada kita. Sehingga disinilah letaknya kita harus bersatu, harus baik kepada siapapun, dan kita tentu harus ingat mati. Karena kalau kita ingat mati, kita akan menghilangkan dan akan mengikis kesombongan kita. Kita menjadi orang-orang yang rendah, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang tidak sombong. Itu yang paling penting Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah pandangan Mbah Kendil terkait dengan malam hari ini. Jadi kita berkunjung ke makam umum lagi teman-teman, setelah sekian lama kita tidak berkunjung ke makam umum. Dan untuk malam hari ini pun tanpa rencana, jadi Mbah Kendil secara tiba-tiba mengajak saya untuk pergi ke makam umum. Dan cincin yang kita letakkan di sini teman-teman, ini adalah cincin milik teman kita yang dari luar pulau tersebut. Diserahkan kepada Mbah Kendil agar cincin ini bisa ada gunanya. Jadi untuk itu kita sama-sama mengikuti Mbah Kendil untuk membantu impian orang tersebut, cita-cita orang tersebut, keinginan orang tersebut, agar cincin yang tadi bisa ada gunanya teman-teman. Jadi inilah, apapun bentuknya asalkan berniat baik, Mbah Kendil pasti akan menolong siapapun itu teman-teman. Jadi teman-teman, semoga niat baik ini juga membuahkan hasil yang baik.
sehingga apa yang dimiliki oleh Mbah Kendil, apa yang kita lakukan bersama-sama di malam hari ini, di makam ini, ada gunanya teman-teman. Kita datang dengan salam, kita akan pulang dengan salam, dan kita akan mendoakan lagi teman-teman orang-orang yang telah meninggal di sini secara keseluruhan. Jadi tidak pandang bulu, baik kecil, tua, laki-laki, perempuan, semuanya kita rangkap, semuanya kita doakan. Semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman. Selamat malam dan sampai jumpa di video kami yang selanjutnya.